Halo guys, selamat datang di channel Mr. Freeland 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang akan gue berikan. Yang pertama ini ada update match card untuk NXT Takeover in Your House. Lalu yang selanjutnya ini ada kabar yang cukup menyedihkan di mana debutan AEW menyatakan untuk pensiun. Dan yang terakhir ini untuk mengenai Raw, yang dimana Raw ini kembali bisa memperbaiki daripada ratingnya. So, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja ya berita kali ini itu dengan hasil daripada show NXT edisi 8 Juni 2021, dimana untuk show itu sendiri pun dibuka dengan single match antara Oney Lorcan menghadapi Austin Theory. Dan dimana di match tersebut ya bisa dibilang berjalan cukup seimbang, di mana di match tersebut Oney Lorcan itu tampak ditemani oleh Pete Dunne ya rekannya, sedangkan Austin Theory ini ditemani oleh Johnny Gargano ya rekan daripada Austin Theory di The Way. Ya, dibilang seperti yang gue bilang sebelumnya ya, pertandingan ini pun berjalan cukup seimbang begitu ya, hingga ada momentum yang cukup penting ya yang terjadi di pertandingan tersebut ya. Perselisihan antara Pete Dunne dan juga Johnny Gargano ini pun tidak terhindarkan ya, di mana mereka ini pun saling bertukar serangan dan hingga perlu pihak official itu memisahkan keduanya. Dan melihat hal tersebut begitu ya, fokus daripada Austin Theory dalam menjalankan pertandingan itu pun teralihkan ya, dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Oney Lorcan yang dimana dia pun bisa membantingkan kepala si Austin Theory ya ke tiang daripada ring. Dan hal tersebut pun membuat si Oney Lorcan itu pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan show pun berlanjut lagi dengan match kedua ya, antara Isaiah Swerve dari Heath Row menghadapi Killian Dane yang ditemani oleh Drake Maverick. Yang dimana di pertandingan tersebut ya, Isaiah Swerve ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya setelah dia mengalahkan Killian Dane via pinfall. Setelah sebelumnya dia pun mendapatkan bantuan ya dari rekan-rekannya dari di Heath Row ya untuk mengalihkan dari jalannya pertandingan tersebut begitu. Dan show pun berlanjut lagi, kembali lagi ada single match lagi ya antara Mercedes Martinez menghadapi trainee dari performance centersnya WWE ya. Namun pada saat Mercedes Martinez itu memasuki arena pertandingan, Shaylee yang merupakan lawan daripada Mercedes Martinez di NXT Takeover mendatang itu pun menyerang si Mercedes Martinez begitu ya. Walaupun begitu, Mercedes Martinez ini pun masih bisa mengataskan Shaylee hingga pada akhirnya Shaylee ini pun dilerai ya atau dibawa keluar dari arena pertandingan oleh pihak official. Dan walaupun Mercedes Martinez ini bisa dibilang agak tidak fit ya atas serangan dari Shaylee yang sebelumnya itu pun, dia bersikeras untuk melanjutkan jalannya pertandingan, dan Mercedes Martinez pun masih bisa menunjukkan kelasnya dengan memenangkan pertandingan itu dengan cukup mudah gitu ya, dengan satu serangan saja ya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan di akhir pertandingan pun dia Mercedes Martinez pun melakukan shot ya terhadap si Shaylee yang mengatakan bahwa si Shaylee ini pun memilih lawan yang salah gitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan announcement yang dibawakan oleh Ted DiBiase ya. Dan ini pun merupakan peresmian match antara LA Knight menghadapi Cameron Grimes ya untuk the NXT Takeover mendatang begitu. Dan dimana Ted DiBiase ini pun mengumumkan bahwa pertandingan antara keduanya ini pun tidak akan digelar dengan format single match pada umumnya, yang melainkan match itu pun akan digelar dengan format ladder match. Dan tentunya ya untuk pertandingan ladder match itu pasti ada sesuatu yang diperebutkan begitu ya. Hal tersebut pun sempat dipertanyakan oleh Cameron Grimes terhadap Ted DiBiase. Dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Cameron Grimes ya, si Ted DiBiase pun memberikan respon dengan menunjukkan title $1 Million Championship yang akan diperebutkan di malam NXT Takeover mendatang ya, yang dimana ladder match itu akan memperebutkan gelar $1 Million Championship. Dan untuk title $1 Million Championship itu sendiri ya, untuk sejarah singkatnya pertama kali itu memang diperkenalkan oleh Ted DiBiase ya, setelah dia sebelumnya itu gagal memenangkan gelar WWE World Championship begitu.
Dan walaupun sempat vakum gitu ya, si title tersebut itu kembali pernah muncul di layar televisi WWE ya, di mana Million Dollar Championship ini pun sempat dipegang oleh anak daripada Ted DiBiase, yaitu Ted DiBiase Junior begitu ya, sebagai pemegang terakhir daripada title tersebut, sebelum title tersebut pun kembali divakumkan hingga pada akhirnya ini title tersebut pun kembali diperkenalkan ke penonton daripada WWE ya melalui show NXT, yang dimana ini akan diperebutkan di NXT Takeover in Your House di hari Minggu mendatang gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan tag team match ya antara The Grizzled Young Veterans itu menghadapi August Grey dan juga Ikemen Jiro, yang dimana di pertandingan tersebut ya tampak Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ya, yang memang di beberapa minggu terakhir ini pun mereka terlibat rivalitas atau perselisihan ya dengan Grizzled Young Veterans, itu menonton pertandingan daripada Grizzled Young Veterans gitu ya, dimana di Grizzled Young Veterans itu pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya dengan cukup mudah. Dan setelah di pertandingan tersebut pun ya mereka mempertanyakan apa tujuan daripada Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ya yang berada di arena pertandingan malam tersebut begitu, yang dimana mereka itu merasa bahwa si James Spears dan juga Zack Gibson itu bahwa mereka itu sudah mengalahkan Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher, dan mereka merasa tidak perlu lagi untuk melawan mereka. Namun si Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ini pun bersikeras ya untuk mendapatkan rematch terhadap si Grizzled Young Veterans, dan merespon daripada sikap dari Tommaso dan juga Timothy begitu ya. The Grizzled Young Veterans pun pada akhirnya pun menantang keduanya ini untuk bertanding dengan format Tornado Tag Team Match ya, yang akan digelar di episode NXT minggu depan begitu ya, dimana pemenang dari pertandingan tersebut pun akan mendapatkan kesempatan untuk menantang NXT Tag Team Champions yang kini dipegang oleh MSK. Dan show pun berlanjut lagi ya, ada segmen yang dimana sebelumnya itu kita diperlihatkan bahwa kembalinya ini ya penyanyi Poppy ya, yang terkenal melalui akun YouTube-nya, dan dia juga pernah beberapa kali lagunya ini dijadikan soundtrack ya bagi show untuk NXT ya, dan juga salah satu lagunya itu sempat menjadi lagu entrance bagi Io Shirai gitu. Hal tersebut pun ya singkat kata membuat adanya perselisihan dalam kisah cintanya dari Dexter Lumis dan juga Indy Hartwell ya, kehadiran Poppy di NXT ini pun. Dan hal tersebut pun membuat si Candice LeRae ya, sekaligus merupakan rekan daripada Indy Hartwell ya sebagai NXT Women Tag Team Champion pun merasa marah, dan dia juga pun memanggil si Poppy ini untuk datang ke ring pertandingan ya, untuk diberi pelajaran ya oleh si Candice LeRae pun ya. Dan Poppy pun merespon panggilan daripada Candice LeRae ya dengan memasuki ke arena pertandingan. Namun Poppy pun menjawab tantangan dari Candice LeRae pun dengan mengatakan bahwa I'm not a wrestler gitu ya, but my friend does gitu. Dan tidak lama berselang pun Io Shirai yang memang dia absen ya setelah dia kalah dari Raquel Gonzalez ya untuk gelar NXT Women Champion begitu ya, dia pun kembali ke show NXT ke ring tersebut ya. Pada saat tersebut di mana dia pun menyerang si Candice LeRae ya untuk membela si Poppy. Dan segmen itu pun ditutup dengan perayaan daripada Io Shirai dan juga Poppy. Dan show pun berlanjut lagi ya, yaitu dengan adanya single match antara Ember Moon yang menghadapi Dakota Kai, yang dimana di pertandingan tersebut ya Dakota Kai ini pun sempat ditemani oleh NXT Women Champion yaitu Raquel Gonzalez gitu ya. Dan di jalani pertandingan tersebut ya Ember Moon pun tampak mendominasi jalani pertandingan ya, dan bisa dibilang mendikte jalannya tempo pertandingan tersebut gitu ya. Dan hal tersebut pun membuat si Dakota Kai ini pun tampak kewalahan ya, dan membuat Raquel Gonzalez pun ya sebagai rekan Dakota Kai pun ingin membantunya si Dakota Kai. Namun usaha tersebut pun gagal ya, karena Ember Moon pun bisa mematahkan serangan yang diberikan Raquel Gonzalez.
Melihat hal tersebut begitu ya, Dakota Kai yang terus terpojoki oleh Ember Moon gitu ya. Pada akhirnya pun Raquel Gonzalez pun tidak bisa menahan emosinya atau kemarahannya terhadap si Ember Moon dan menyerang si Ember Moon di tengah pertandingan, sehingga pertandingan itu pun harus diakhiri dengan disqualification dengan kemenangan bagi si Ember Moon. Namun serangan dari si Raquel Gonzalez ini pun bisa dipatahkan oleh si Ember Moon, yang akhirnya pun Ember Moon pun stand tall berada di tengah ring ya. Show pun berlanjut lagi, ini ada segmen promo dari Legado del Fantasma yang dimana Santos Escobar ini pun memberikan shot ya terhadap Bronson Reed sebagai NXT North American Champion gitu ya, dan juga MSK sebagai NXT Tag Team Champion. Santos Escobar ini pun menantang ketiganya ya di NXT Takeover in Your House ini tuh untuk bertanding dengan format 6-man tag team match, yang dimana pemenang dari match tersebut pun berhak untuk memenangkan title yang diperebutkan, yaitu NXT North American Champions dan juga NXT Tag Team Titles. Dan tantangan tersebut pun direspon oleh Bronson Reed dan juga MSK, yang dimana mereka pun mengiyakan tantangan daripada Legado del Fantasma, sehingga pertandingan antara kedua kubu ini pun diresmikan ya, yang akan digelar di NXT Takeover in Your House mendatang guys gitu. Untuk segmen penutup dari show NXT edisi 8 Juni ini, yaitu ada segmen promo ya yang diisi oleh kelima petarung yang akan mengikuti pertandingan untuk memperebutkan NXT Championship di NXT Takeover mendatang ya, yang dimana pada segmen tersebut itu diawali dengan adanya promo dari NXT Champion, yaitu Karrion Kross ya, yang sempat dipotong oleh Johnny Gargano. Lalu tidak lama berselang itu ada juga Kyle O'Reilly ya, hingga pada akhirnya ada orang keempat yaitu Pete Dunne yang memotong promo daripada Johnny Gargano. Dan hal tersebut pun sebelum pada akhirnya Karrion Kross ini kembali memotong promo daripada Pete Dunne. Namun promo dari Karrion Kross ini pun harus diakhiri dengan munculnya video yang menunjukkan petarung kelima dari Fatal 5 match di hari Minggu nanti, yaitu Adam Cole ya. Yang dimana pada intinya si Adam Cole ini pun bersikeras dia untuk memperebutkan merebut kembali gelar daripada NXT Champion dan kembali menjadi wajah daripada show NXT. Dan pada akhirnya begitu ya, setelah video itu berakhir ya dari si Adam Cole itu pun, keempat penggulat atau petarung yang berada di ring itu pun saling bertukar serangan begitu ya, yang hingga pada akhirnya begitu ya, Karrion Kross itu menjadi pria terakhir yang berdiri tegak ya dibandingkan tiga lawannya. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama ya, setelah Adam Cole ini berhasil melakukan super kick dan diakhiri dengan knee strike, sehingga Adam Cole lah yang menjadi pria terakhir yang berdiri dibandingkan lawan-lawannya. Dan hal tersebut pun menutup show daripada NXT edisi 8 Juni 2021. Kita lanjutkan lagi ya berita daripada video kali ini dengan berita selanjutnya ya, yang ketiga. Tapi sebelum itu gua akan mengingatkan kembali ya untuk match card daripada NXT Takeover in Your House yang akan digelar di tanggal 13 Juni mendatang ya, atau di hari Minggu, atau misalnya di waktu Indonesia ini pun kita bisa menyaksikannya itu di tanggal 14 Juni ya, atau di hari Senin ya. Biasanya itu di jam 10 pagian gitu ya untuk show-nya itu. Yang dimana untuk match card daripada NXT in Your House mendatang itu ada pertama itu ada Fatal 5-way match ya untuk memperebutkan NXT Championship antara Johnny Gargano, Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Adam Cole, dan juara bertahan itu ada Karrion Kross. Lalu ada pertandingan untuk NXT Women's Championship yang akan mempertandingkan Ember Moon sebagai penantang menghadapi Raquel Gonzalez sebagai juara bertahan ya. Lalu juga ada single match antara Mercedes Martinez yang akan menghadapi Shaylee. Lalu juga ada ladder match ya untuk memperebutkan gelar $1 Million Championship antara LA Knight dan juga Cameron Grimes. Dan yang terakhir ini ada 6-man tag team match ya antara Legado del Fantasma menghadapi Bronson Reed bersama
MSK, Josh Drake dan juga Wesley ya. Pertandingan tersebut akan memperebutkan 2 title sekaligus, yaitu yang pertama adalah NXT North American Championship dan yang kedua ini ada NXT Tag Team Championship. Kita lanjut ke berita kedua untuk video kali ini, yaitu pengumuman pensiun dari debutan AEW yaitu Lio Rush ya, yang dimana Lio Rush itu memang baru saja melakukan debutnya ya di AEW di event Double or Nothing kemarin, yang dimana dia mengisi kartu slot untuk kartu Joker ya di Battle Royale tersebut begitu. Dan melalui akun Instagramnya dia mengumumkan bahwa dia pensiun dari dunia pro wrestling ya, setelah sebelumnya dia itu mengalami cedera di bagian bahunya ya, lebih tepatnya lagi itu adanya pemisahan daripada sendi acromion clavikularnya yang dia dapati di event AEW Double or Nothing mendatang kemarin begitu ya. Dari postingannya tersebut begitu ya, dia pun mengatakan bahwa kejadian tersebut pun yang membuat dia memutuskan untuk pensiun dan dia itu ingin memfokuskan dirinya untuk melakukan pemulihan begitu ya. Dan dia pun mengatakan bahwa dia pun akan memenuhi kontraknya ya dengan New Japan Pro Wrestling. Memang untuk Lio Rush itu sendiri memang sebelum melakukan debutnya di AEW memang dia sering muncul di New Japan ya, lebih tepatnya di show dari New Japan yaitu New Japan Strong dan juga di Major League Wrestling begitu ya. Dari postingan di akun Instagramnya itu ya, pada intinya begitu ya, dia mengalami cedera di Double or Nothing di event Double or Nothing begitu ya, dan dia pun sangat bersyukur ya setelah pasca pemecatannya dari WWE dia mendapatkan kesempatan yang lebih ya dalam dunia pro wrestling gitu ya. Dan dia juga sangat berterima kasih ya ke pihak AEW di mana mereka itu masih mencoba untuk mengikat kontrak dengan Lio Rush ya, meskipun diyakini sedang mengalami cedera begitu ya. Dan hal tersebut pun untuk promotion pro wrestling ini pun bisa dibilang gambling ya untuk melakukan kontrak tersebut gitu. Dan pada intinya pun dia berterima kasih ya untuk para fans ya, terlebih lagi untuk 7 tahun terakhir gitu yang selalu mendukungnya gitu ya. Dan dia juga berterima kasih untuk pada seluruh promotor dan juga rekan-rekannya yang selalu mempercayai dirinya dan juga vision yang dimiliki oleh Lio Rush begitu ya. Yang dimana memang untuk Lio Rush itu sendiri dia melakukan debutnya itu sejak tahun 2014 ya di dunia pro wrestling, di mana dia pertama kali itu bertanding di promotion Combat Zone Wrestling ya, Combat Zone Wrestling. Lalu dia berlanjut karirnya itu di Ring of Honor. Dia sempat bergabung di WWE ya di tahun 2017, yang awalnya dia itu bergabung di Cruiserweight Division ya, atau di show 205 Live, sebelum pada akhirnya dia itu menjadi manajer daripada Bobby Lashley gitu ya. Dan sempat absen di beberapa saat, dia sempat juga melakukan comeback ya di WWE dengan muncul di NXT dan sempat juga memenangkan gelar NXT Cruiserweight Championship sebelum pada akhirnya pun dia dilepas oleh WWE ya di tahun lalu gitu ya. Kalau nggak salah dia juga merupakan salah satu orang yang terkena dampak dari Black Wednesday-nya WWE ya di tahun 2020 begitu. Dan setelah pasca dia keluar dari WWE, dia pun sering muncul di indie circuit ya, di mana dia lebih sering muncul di Major League Wrestling dan juga di New Japan Pro Wrestling ya, di New Japan Strong. Dan hingga pada akhirnya dia pun sempat melakukan debutnya ya di AEW di Double or Nothing kemarin begitu ya. Ya, pada intinya sih kalau gua mendengar berita ini ya cukup disayangkan ya, karena di usianya masih muda ya, di usia 26 tahun dia harus memutuskan pensiun ya, karena kalau kita lihat itu masih banyak capaian yang bisa diraih ya oleh Lio Rush ya. Walaupun begitu kita harus menghormati ya apa yang diputuskan oleh Lio Rush dan juga berharap dia bisa pulih seperti sedia kala ya atas cederanya, dan kita hanya berharap yang terbaik ya bagi Lio Rush. So see you in the next time ya di dunia pro wrestling Lio Rush. Semoga kita bisa melihat comeback dari Lio Rush sih kalau gua. Tapi apapun yang dia pilih di masa depan, karena dia juga pernah melakukan musik video, mungkin dia akan lanjut ke karir musik kah? Kita
ikuti saja ya guys ya. So kita lanjut lagi ke berita yang terakhir. Ini adalah berita mengenai rating daripada Raw yang pada akhirnya ya rating daripada Raw ini kembali naik ya setelah di beberapa bulan terakhir ini sebulan terakhir ya itu selalu mengalami tren penurunan ya, dimana di episode Senin kemarin ya Raw ini pun mendapatkan jumlah penonton dengan rata-rata itu sebanyak 1.640.000 penonton ya, dan angka tersebut pun mengalami peningkatan sebanyak 5,3% ya dibandingkan episode minggu sebelumnya begitu ya. Dan ini pun merupakan angka terbaik untuk Raw ya sejak tanggal 17 Mei kemarin begitu ya. Dengan ratingnya ini Raw ini mendapatkan rating 0,48 ya untuk demografis usia 18 hingga 49 tahun ya, yang dimana itu mengalami peningkatan sebanyak 11,6% ya dibandingkan minggu lalu. Dan angka tersebut pun bisa dibilang merupakan perbaikan yang cukup berharga ya bagi Raw, karena bahkan ya untuk di episode minggu yang sebelumnya jumlah penonton Raw itu merupakan angka terendah kedua sepanjang sejarah daripada Raw begitu ya. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan ya, dan gue shout out ya bagi Pro Wrestling Torch dan juga Wrestling Observer ya yang telah menyediakan berita mengenai rating daripada Raw. Oh ya, dan satu lagi ya, bahwa untuk secara year over year ya atau dibandingkan tahun yang lalu gitu ya, jumlah penonton untuk Raw ini pun mengalami penurunan sebanyak 5,6% ya. Sedangkan untuk demografis ini mengalami penurunan ya, untuk ratingnya itu untuk demografis 18 hingga 49 tahun itu mengalami penurunan sebanyak 9,4%. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Dan gue ingin tahu ya, coba kalian isi di kolom komentar siapakah yang akan menjadi pemenang untuk Fatal 5-Way match ya di hari Minggu mendatang ya di NXT TakeOver in the House gitu ya. Apakah Karrion Kross kah? Apakah Johnny Gargano? Apakah Pete Dunne atau Kyle O'Reilly atau favorite gue Adam Cole yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Coba kalian isi di kolom komentar begitu ya guys ya. Lalu apabila kalian menyukai video kali ini silahkan klik tombol like. Dan sekali lagi gue tidak ingin lupa mengingatkan bahwa subscribe ya guys ya, biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia pro wrestling, tidak hanya di WWE tapi di promotion lain ya kayak AEW, New Japan dan banyak lagi. So subscribe ya guys ya. Itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini, dan gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Bang.